Dung sida lali. Lali. Langsung ini duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan satu operasi dengan Bapak Amjad di pendera-pendera itu ibu nyanyi dengan kalau hormati tidak ini selaku ketua kita dengan kalau hormati ibu-ibu sedaya saking taman pendidikan Waalaikumsalam. ya terima kasih Bapak Ibu sedaya hormati datang mriki nggih kula pinangka wakil saking rekan-rekan saking Taman Pendidikan Muslimat Pondok Adil Muslimat Nahdlatul Ulama badhe nepangaken nggih menika guru kita nggih guru saking Asmaul Husna yang mengarang buku Asmaul Husna yang setiap hari Sabtu niki kita amalkan nggih terus menika pendharaipun jamaahipun menika punya ipun nggih nggih dados ten mriki niku sami ngaji lho derek nggak perlu ngaji di semak banyak nggak mboten banyak ini nyemak mboten sandai kita wis hafal mereka dia hafid gitu sama hafid gitu dados untuk saat ini untuk saat ini umpami mboten sanggal serius pripun betul nggih kersane akan langsung mawon menjelaskan napa niku Asmaul Husna nggih mungkin nanti kita lebih bisa mendalami ngoten lho gitu Kamilo ada kalau semanggakan semoga langsung mau mari Langsung. perkenalan rumiyin nggih itu tidak kenal tidak sayang maka langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para ibu-ibu muslimat pun ini namanya Kawadana Magetan dan khususnya ibu ketua yang mungkin rawuh begini dan para jamaah semua yang hadir
Monggo kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang banyak, tapi kita kadang-kadang tidak tahu. Di antara kenikmatan apa? Ketika Allah menghidupkan kita ke dunia, ternyata Nabi itu bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata. Artinya apa? Semua umatku masuk surga. Tapi hadis niki buntute illa man aba, kecuali yang tidak mau. Makanya sini saya hadir ini diantaranya mau bertanya, ibu-ibu semua siap masuk surga? Wah, dan Nabi katanya kecuali yang tidak mau lah, nanti kalau tidak mau kan gawat. Sahabat pun tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasul, yang tidak mau itu siapa? Nanti Rasul menerangkan, man atau ani dakhala jannah. Taat padaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang tidak taat itu yang enggak mau. Berarti yang tidak mau siapa? Yang tidak beriman. Itu tidak mau. Tapi yang beriman mau. Makanya kita karena menjadi umat, berarti Nabi sudah dawuh semua umatku masuk surga. Berarti kita semuanya calon penghuni surga. Allahumma amin. Jadi pamit kula mengundang ibu-ibu dengan tambahan ora apa-apa. Para ibu-ibu calon penghuni surga. Nah, memang Nabi dawuhnya gitu kok. Kita nganut saja lah. Itu. Jadi sebetulnya begitu. Dan itu sebetulnya rasional. Rasional monggo kita bayangkan. Membayangkan dok mau. Allah menciptakan manusia, masa akan dimasukkan neraka, ya ora pantas no. Masa dihidupkan lalu dimasukkan neraka, kan enggak pantas. Kalau menciptakan manusia kemudian dimasukkan surga, lah itu pas. Kalau tidak masuk surga bisa begini. Ya Tuhan, kalau memang saya dihidupkan untuk masuk neraka, kemarin nggak usah dihidupkan. Kan gitu tuh, kan rasional. Makanya Nabi bersabda semuanya masuk surga, jangan khawatir, tapi kecuali yang tidak mau. Siapa? Yang tidak beriman. Ternyata sudah dicek di lapangan, yang tidak beriman itu suruh iman jarak gelem. Memang tidak mau. Ya sudah, memang gitu. Jadi berarti kita mari bersyukur untuk masuk surga. Allahumma amin. Cuman di halaman 7 jenengan bersani. Mlebu suwarga telu carane, tanpa den hisab kabeh amale. Kanthi den hisab oleh ngapura, kanthi den hisab lan mampir neraka. Kabeh wong Islam mlebu suwarga, panggonane ingkang den sejo. Kabeh wong Islam mlebu suwarga, panggonane majruwi lega. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, wa alihi wa ashabihi wan nabiyina wal mursalin wasiddiqina wa syuhada'i wal ulama'i wal salihin wal muslimina wal muslimati wa alaina ma'ahum. Jadi besok itu masuk
termasuk 3 macam. Ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab tapi selamat, diampuni, dan ada yang mampir ke neraka. Ini karena pasti semuanya masuk surga. Tinggal sekarang ibu-ibu pilih apa yang tanpa hisab, apa yang dihisab tapi selamat, apa yang mampir neraka dulu. Berani bayar, mahal itu. Ini saya sampaikan yang murah dulu ya. Yang murah itu enak, murah, yaitu yang mampir neraka. Oh itu murah tenan. Yang penting beriman, nanti masuk surga. Tapi karena hanya baru beriman, belum sholat, belum apa, dan ya memang baru beriman, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak pengajian, nggak apa-apa, dosanya banyak, nggak apa-apa, besok masuk neraka, setelah habis dosanya masuk surga, lumayan loh. Artinya walaupun di neraka lama-lama masuk surga belakangan. Apa yang belakangan ini aja enak kan? Rasolat, rapopo, ngaji, rapopo. Apa yang dihisab tapi selamat, itu nggak mampir. Yang dihisab pertama kali apa? Sholat. Pertanyaan, ibu-ibu sholatnya udah bagus apa belum? Wah gawat. Gawat. Belum, gawat. Yang menghisab siapa? Ya kalau petugas sih malaikat, tapi aslinya Allah sendiri. Allah sendiri yang akan menghisab. Karena pertama kali yang dihisab sholat, sementara sholat kita masih berbahaya. Makanya supaya aman, belakang sholat diberi Asmaul Husna. Jadi nanti gambaran kiamat ya, saya belum pernah ke sana kok. Gambaran kiamat itu misalnya nanti sholatnya diadili, ada yang ditolak, tapi belakang sholat ada Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna diajukan. Begini mumpung ketemu ya, saya beritahu cara matur sama Allah di hari kiamat. Bilangnya begini, ketika diteliti sholatnya ada yang ditolak. Nah, dia matur, ya Tuhan, mengapa sholatku nggak diterima? Lah itu sholatnya jelek, terlambat, bacanya nggak karuan, dan mau dinasisan. Lah ini asmanya diajukan. Ya Tuhan, dulu aku selalu manggil namamu. Namamu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, masih Maha Sayang toh. Masa nggak sayang padaku? Lah terus salatmu jelek bagaimana? Masa jelek-jelek suruh menerima? Ya Tuhan, aku dulu baca namamu Ghafar Ghafur, artinya kan Maha Pengampun. Katanya Maha Pengampun, masa ngampuni gitu aja nggak bisa. Allah itu asli Rahman Rahim. Makanya kita selalu sebelumnya mesti memanggil itu Bismillahirrahmanirrahim. Asli itu Rahman Rahim. Sehingga ketika kita baca Asmauna itu langsung kita naik pangkat disayang Allah, Rahman Rahim. Mulai di sini, tidak usah ngenteni mati. Mulai di sini, udah mulai disayang. Lah karena udah disayang, besok hari kiamat tinggal memetik hasil sayang itu. Tapi mintanya di sini. Minta kapan? Tiap pada sholat itu. Lah terus ketika sudah terjadi debat, wong sudah kita disayang, hanya paling-paling gini dok, malaikat dalam Gusti Allah itu hamba kusing di muslimat apa gitu Kawajanan itu tadi saya tanya kok ngeyel ya. Udah gini aja malaikat, karena selalu manggil aku memang Rahman Rahim sayang. Udah
atas sayangku, dosa mereka tak ampuni semua, cepat antar surga. Allahumma amin. Itu proses asma Nabi. Makanya Nabi bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man asuha dakhala jannah. Yang artinya Allah mempunyai 99 nama. Siapa yang selalu memelihara baca tiap hari, jamin masuk surga. Jadi itu pas. Lah berhubung ba'da sholat dibaca dan yang dihisab itu sholat ada asma, akibatnya sholatnya semua diterima. Allahumma amin. Karena diterima dan dianggap baik, maka yang lain dianggap ikut baik. Akhirnya pertanyaan berikutnya tidak ada. Hisab sholat sudah selesai, setelah itu langsung masuk surga tanpa ditanya yang lain. Itu asma begitu. Makanya tiap baca sholat membaca. Ibu-ibu kalau sedang pray tidak sholat tetap dibaca jam sholat. Karena itu jadi misalnya ada duhur Allahu Akbar lalu ingat pray enggak sholat, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dihisab tapi selamat menggunakan al-asmaul husna. Kalau tidak pakai asma bagaimana? Oh gawat. Karena kalau dalam asma ada ghafur dan Allah janji untuk mengabulkan doa. Lah kalau tidak memanggil, kabul dari mana? Wong tidak manggil. Makanya harus manggil. Makanya ibu-ibu ini besok itu apa harus masuk surga, apa semoga masuk surga? Oh harus. Kalau semoga itu kan tanda tanya. Ya nek masuk enggak. Nek harus kan. Contohnya begini yang biar nanti makin paham. Ibu-ibu besok pagi kita itu harus makan apa semoga makan? Ya. Kalau menentukan harus makan, sekarang dicek berasnya masih enggak untuk besok pagi gitu. Termasuk kalau besok harus masuk surga, sudah kenal dengan yang punya surga belum? Kalau kita sholat, poso itu iman pada yang punya surga, tapi belum begitu kenal karena tidak pernah manggil. Itu baru menjalankan tugas-tugas. Sehingga kalau belum pakai asma husna, hisabnya agak berat. Sholatnya dihitung, posonya dihitung, baca Qur'annya dihitung, lah dosanya dihitung dikelopke. Banyak mana? Banyak. Pahalanya alhamdulillah selamat. Tapi nek banyak dosanya gawat. Bisa mampir. Mampir mana? Iya itu. Tapi kalau pakai asma husna itu harapannya nanti tidak sampai ke situ, baru Rahman Rahim sudah bablas. Namanya sayang kok, kan sayang kan beda. Kalau tidak percaya silakan ibu-ibu masuk warung, makan, minum. Setelah makan minum, bayar. Ketika mau bayar malah penjualnya sayang pada pembelinya. Bayar enggak? Enggak jadi. Sayang kok. Itu manusia aja bisa menggratiskan warungnya. Itu. Apalagi Allah yang punya bumi langit, pencipta bumi langit. Wah, ngapura hambanya sangat gampang dengan syarat tapi memanggil, meminta. Karena Allah janjinya begini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, minta padaku, pasti kukabulkan. Ud'uni astajib lakum. Undang aku, tak jawab. Jadi syaratnya harus undang itu, harus minta. Makanya ada hadis qudsi yang berbunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi itu dari Allah langsung. Tapi di bawah Nabi. Bunyinya malayaduni audam alih. Siapa yang tidak mau berdoa padaku, aku marah kepadanya. Jadi kalau kita hanya ibadah-ibadah belum doa, Allah belum senang. Kalau mulai doa, Allah
sudah senang. Tapi doa tertinggi Asmaul Husna. Jadi doanya jenengan harus urut, tertinggi dulu Asmaul dibaca, baru yang lain-lain. Jangan yang lain-lain sudah malah Asmaulna kayak riaduh, kualena gitu. Wong Asmaulna itu langsung ya Rahman, ya Rahim, langsung Gusti Allah gitu. Langsung Allah sayang karena sudah janji mengabulkan doa. Makanya Nabi cuma singkat, pokoknya kamu pelihara asma, jamin dakhalal jannah, masuk surga itu. Makanya ini saya keliling-keliling murni hanya mau ngajak masuk surga. Ibu-ibu jadi mau masuk ya surga? Ya, jadi alhamdulillah itu karena banyak umat Islam yang masih kasihan. Kasihan itu sholat mungkin sudah tapi masih kadang sholat kadang enggak pamane. Soal itu kan kasihan. Kayak sama Allah enggak begitu kenal kan kasihan. Nah, kita ajak untuk udah sholatnya belum urusan nanti. Yang penting kenal dulu sama Tuhannya. Lah bagaimana kenalannya? Panggil ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Dan Allah sudah janji akan mengabulkan. Sehingga kalau kita baca Asmauna itu otomatis Allah akan memberi artinya itu. Ngerti yang ngono, orang ngerti yang ngono. Jadi ya Rahman, ya Rahim. Rahman Rahim artinya apa ya? Tidak tahu ya. Pokoknya dibaca loh. Itu nanti tetap mendapat sayang dunia akhirat. Walaupun tidak tahu. Karena Asmauna itu nama berikut sifat, berikut fungsi. Kalau di dunia nama berikut fungsi itu namanya polisi misalnya. Polisi itu nama itu polisi. Fungsinya penjaga keamanan membawa senjata lengkap. Kita undang polisi, tidak usah minta diamankan, langsung aman. Ada polisi. Itu begitu. Nah ketika kita baca ya Razak, Allah maha berzeki, otomatis rezeki jadi lancar. Allahumma amin. Jadi dengan kok suatu saat syarat rezeki ini asma ditambah, dilipatkan untuk khusus spesial sambil matur nak penuh. Ya Rahman, ya Rahim, terus berapa kali lah itu. Nanti terus ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama-namamu, diantaranya Ar-Razak di sana kan maha pemberi rezeki. Tolong ya Allah, rezeki saya baru seret ini. Minta. Jadi semakin tinggi mintanya, semakin tinggi Allah menjawabnya. Tidak usah kecil-kecilan. Pokoknya minimal, makanya saya aturkan paling sedikit, minim 1 kali pada sholat, dan ketika tidak sholat tetap dibaca jam sholat. Ini saya bagus ini. Tidak apa-apa, itu tambahan. Yang pokok baca sholat. Jadi sholat untuk pribadi, dan tambahnya untuk Allah. Niku Pak Harjono niku pun ngabarin niku ternyata niku sing Desember Pak Fadizah Sule. Ya semua baca setengah. Sing Desember niku. Niki Pak Derianto Magetan nangkot niki Pak Yai napa teng Magetan ngoten. Kula kirimi alamat sing salah. Nanti asar langsung jumbang. Jadi itu Allah Nabi juga memberitahu kalau baca asma masuk surga. Itu ya wajar. Wajarnya apa? Karena kalau baca asma itu memanggil Allah Subhanahu wa taala yang berakibat kita kenal sama Allah. Makin banyak bacanya makin sangat kenal. Sehingga kalau kita kenal itu nggak pantas tau, kalau kenalan dimasukkan neraka kan nggak pantas tau. Masa kenalannya dimasukkan neraka, murah pantas. Baru kenalnya tok itu sudah membawa ke surga. Belum hasil dari asma. Jadi dari asma Razak rezeki lancar, sehingga kita
aman, rezeki lancar. Goni malah kaya, tidak punya utang. Karena utang itu juga akan berbahaya di hari kiamat. Nanti akan ditagih di sana. Dan dengan kita baca ya goni, Allah akan membantu kita yang melunasi utang-utang. Ketika ya mugni malah diberi kekuatan untuk nyantuni sana sini, nyumbang sini, nyumbang sini. Itu asmana gitu. Itu dunianya diantaranya itu. Yang lain banyak, 99 sih. Nah di akhiratnya ketemu Ghafur malah dosanya diampuni. Waduh. Kayak membacanya seumur hidup. Langsung dosanya habis. Allahumma amin. Sehingga hari kiamat nanti panen raya. Allahumma amin. Nah, kok panen raya kenapa? Karena dosanya nggak ada, berarti hisab tidak ada. Lah ketika dibukakan pahalanya, hanya ketemu pahalanya sholat, pahala poso, pahalanya digambarkan. Senangnya bukan main. Belum diterima, nanti terimanya di surganya. Ini digambarkan. Ini gambaran. Sehingga karena dosanya sudah habis, hisab tidak ada. Karena hisab itu kalau banyak dosa, makanya hati-hati jenengan yang dosanya banyak, hati-hati. Jenengan antaranya jadi pejabat barang ini. Betul nanti, pembuatan ya wis. Yang jadi pejabat ini utama bukan yang disaur. Gawat dari akhirat gawat nanti. Racucuk. Jenengan kula aturi upama jenengan purun uang 3M mau, tapi bar kuwi tak bakar. Lah iya, itu gambarannya seperti itu. Jenengan korupsi berapapun ora cocok, mati di neraka kok ora cocok. Lah terus bagaimana? Matur sama Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Nanti Allah akan memberikan 99. Sehingga yang di sini semuanya serakah terhadap harta benda, Allah pun membuat as-sabur, kesabaran, al-halim, sangat sabar, al-alim, kesadaran, al-fatah, membuka pikiran dan hati, hanya tidak berani korupsi lagi. Itu asma gitu. Jadi obatnya ya itu, tidak usah demo. Sopan aja dikasih asmaul husna, jenengan waca makin jenengan hartanya melimpah. Karena Allah itu alam tak terbatas. Tapi kalau kita mencari sendiri terbatas. Kita menumpuk-numpuk harta benda, niku terbatas. Dhisik jenengan apa dhisik hartane? Nek duluan hartanya hilang dicuri orang. Nek dhisik jenengan mati rung sampai nganggu. Nah, pun milih ndi? Dunia mau ruwet to. Ngono kok yo itu setan menggoda. Lah supaya tidak tergoda setan, panggil yang membuat setan. Sing buat gawe setan sapa? Lah iya. Ini cara Jawa ini gini, ya Allah, setan jenengan itu loh mengganggu saya. Makanya kita mintanya kan diantaranya mau membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wah, setan langsung lari. Tapi nanti balik lagi. Namanya setan. Keturunan kita juga. Allahumma janibna wa janibis syaitan mimma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah keturunan saya dari setan. Ya gitu. Ini. Lah kalau baca asmauna, wong asma satu aja setan sudah lari. Contohnya begini. Pada waktu dulu zaman sahabat itu ada sahabat makan itu gak baca bismillah. Makan tanpa bismillah. Hanya setan-setan ikut makan. Nabi yang tahu, kita tidak tahu. Setelah tengah-tengah ingat, oh iya, lupa, belum baca bismillah. Langsung bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah sebelum makan dan sesudah makan. Jadi sebelum makan tadi yang sudah terlanjur dimakan kena bismillah semua. Termasuk yang sudah terlanjur dimakan setan. Begitu diucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, langsung setan bubar sambil muntah-muntah karena perutnya kena bismillah. Langsung balik semua. Itu baru asma satu loh. Padahal Allah memberikan 99.
Makanya setan model apa udah tidak bisa kalau pakai Asmaul Husna. Contohnya begini. Ini contoh. Suatu saat setan mau menggoda seseorang hamba Allah. Dan ini nih, cara menungso mungkin begini. Gusti Allah ngundang setan. Dan setan, ya Allah gimana? Kamu mau apa? Lanjut. Jadi ada setan yang mau menggoda. Lalu Allah pun menjawab, ini namun bayangan nih, bayangan saja. Allah pun menjawab, nek kuwi arep mbok godhog ora iso totan. Jadi menjang piye? Karena dia selalu memanggil aku dengan Al-Asmaul Husna, sehingga dia saya lindungi dengan 99 perlindungan. Kamu nggak bisa. Kalau kamu menggoda dia, kamu berhadapan dengan aku. Nggak takut. Asma si jiwa takut, apa mana 99. Niku setan sudah diberitahu, tapi setan ngengkel. Di jenengan bersane nggone surat apa itu Isra 65 kata. Gusti Allah memberitahu sama setan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ya cara terjemah dibaca dengan dan setan, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagimu sultanun, kekuasaan. Kalau hambaku kamu nggak bisa. Lo sudah memberitahu sama setan, jadi jangan tidak usah bingung-bingung. Setannya udah diberitahu. itu. Tapi syaratnya kita harus menjadi ibadi, hamba Allah. Lanjutan wis dadi ibadi apa bro? Ya sudah, cuman ibadi yang tingkat tinggi apa tingkat menengah apa ibadi yang mampir neraka tadi. Itu tingkat-tingkat itu. Makanya ini saya beritahukan untuk menjadi ibadi yang sesungguhnya supaya nanti menjadi modal. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah hati menjadi tenang. Nah, baca asma termasuk zikir. Dan asma husna itu
tenangnya lengkap. Karena Allah memberinya 99. Jadi kita tidak tenang masalah apa? Masalah perduitan. Kan ada rozak, Allah kan memberi. Masalah utangnya nggak lunas-lunas, kan ada al-ghani. Masalahnya itu bodoh, kan ada al-alim. Masalahnya jalannya buntu, kan ada al-fatah, Allah membuka. Terus keruwetan akan dibantu Allah sampai itu kalau pakai begitu. Susah karena banyaknya dosa, kan ada ghafar, Allah pengampun itu. Makanya pembaca asana monggo nek perlu ditanggali ya itu. Tiap hari baca salah satu kali, mulai tanggal sekian saya baca asma. Nanti bisa dirasakan setelah 1 tahun bagaimana dalam hati, 2 tahun bagaimana dalam hati, 3 tahun sampai suatu mencapai tingkatan tenang tingkat tinggi. Tingkat tenang tingkat tinggi niku nah, di Quran istilahnya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau di Al-Quran istilahnya la khaufun alaihim, tidak ada khawatir bagi mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak susah. Khawatir enggak ada, susah enggak ada. Khawatir yang akan datang tidak ada, susah yang masa lalu tidak ada. Jadi sangat tenang. Jadi dengan zikir asmana akan begitu. Karena diam-diam al-asmana nanti otomatis akan memberi sesuai dengan artinya. Kita tidak tahu pun tetap diberi itu. Makanya monggo titen-titenan, monggo silahkan. Ibu-ibu nanti mencapai tingkatan nggak mikir duit kapan, itu titen. Jadi dia mikir entek terus. Dan sekarang ditanggali tanggal ini, terus suatu saat nanti mencapai tidak mikir duit itu tahun berapa lah itu, apa 10 tahun apa berapa itu, dan tidak mikir duit. Nah, mikir duit itu memang Allah sudah meletakkan pikirannya, rak mikir, kebetulan anak cucunya juga sudah bisa bantu. Misalnya gitu loh, maksud gambarannya itu. Ini kan, pokoknya jalannya banyak lah. Bukan anak cucu, mungkin ya jamaahnya juga makin banyak, makin saling bantu membantu, jadi wah bisa makin enak. Itu gambarannya begitu. Tidak khawatir, tidak susah. Ini salah satu pemberian Allah. Yang lain banyak. Kalau kan banyak, 99. Kalau mungkin barangkali ada yang merasa jari ini nak maca asma itu terkabul doa. Lah wis tak wacake asma kok isih padha wae. Mbak menawa. Jadi sekarang membaca sudah sebulan kok kurang kaca-kaca, 2 bulan kok ora kaca-kaca. Ya dengan harap asmanya jangan mandek terus wae. Karena terkabulnya doa kan urusan Allah. Dan tidak usah ikut campur malah mumet. Ben kersane Allah makai kapan ra urusan. Atau kadang-kadang Gusti Allah itu kita tidak diberi tapi anak cucu yang diberi. Jadi kita minta rezeki banyak tidak datang-datang, malah anak cucu yang sukses. Ini misalnya, terserah Allah mau lewat mana itu. Jadi kita juga tidak. Kadang-kadang rezeki nomplok, tahu-tahu ada yang memberi, kaget. Gitu. Ya terserah kita mau jalan lewat mana. Karena Allah Maha Kuasa. Jadi jangan sampai ada perasaan seolah-olah tidak kabul lalu mogok, jangan sampai. Karena target akhir asma itu dakhalal jannah, masuk surga. Ini istilahnya gini. Lawang hasil akhirnya masuk surga kok belum masuk surga kok malah mogok. Memangnya surganya mau dibatalkan? Payah. Makanya siap-siap untuk memperkuat sampai seumur hidup dan sampai mencapai tingkatan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nanti pasti akan begitu. Penyakit kita cuma satu, napa? Ke maca, ke orang, ke maca. Oh, Kang Fani, waduh. Padahal Nabi sudah dahulu
ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Yang paling dicintai Allah amal itu yang rutin, wa ingkola walaupun sedikit, tapi rutin terus. Makanya ba'da sholat 1 kali asma itu termasuk sedikit atau cuma 1, tapi terus seumur hidup. Nah itu Allah senang. Sehingga karena kita tidak pernah peraih terus, makanya diam-diam Allah semakin senang, makin senang, makin senang, makin senang. Allah pun memberikan semakin tenang, semakin tenang. Nah ini penting karena kita akan menghadapi masa gawat. Kapan? Ketika dicabut nyawa. Itu gawat tuh. Dewean, tengok gimana. Ini kalau pikirannya ruwet, gawat. Tapi ketika selalu pikirnya rutin, Allah pun sudah memberi ketenangan jiwa. Jadi mau dicabut nyawa itu balas senang. Alhamdulillah mau pindah taman surga. Allahumma. Kira-kira jenengan nek ditari saiki urip rekoso kaya ngene terus pindah taman surga saiki gelem ora? Paling-paling jane nggih purun tapi ampun sakniki. Ini gambarannya seperti itu. Jadi asmana itu Allah akan memberikan terus 99. Terus mengapa Allah membuat rahasia pemberian? Karena sekaligus Allah mau menguji permintaannya sungguh-sungguh apa enggak. Nah sing kayak maca kayak ora berarti ra tenan toh. Itu. Nah sing tenan yo apapun yang terjadi aku baca. Lah ngono. Mantap. Lah pantang mundur. Itu gambaran seperti itu. Diasunakan begitu. Dan itu terus. Kalau dia semakin sayang, Allah akan manggil. Panggilannya begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Aduhai jiwa yang tenang. Si dundalin yang tenang loh, si ra tenang ora dundal loh. Tenang. Nah tenang dari mana? Karena zikir tadi. Jadi zikir jangka lama itu nanti tenang. Walaupun permintaan baca asmauna kepengen uangnya banyak, uangnya belum datang itu loh, sudah tenang duluan. Allah memberikan ketenangan. Makanya dalam buku Tata tulis, hilang rasa gelisah, susah, stres dan putus asa. Itu saya belum dapat uang banyak, itu sudah tenang. Sehingga saya sampaikan sering kepada mereka-mereka yang punya kerja rutin di kantor atau di mana. Bapak Ibu yang kerja rutin, milih mana tanggal tua, uang habis, tenang, apa tanggal tua, uang habis, gelisah, milih mana? Ya makanya nanti asmana akan begitu. Apalagi punya uang, tidak punya uang, tenang. Itu gambarannya seperti itu. Jadi perjalanannya begitu. Sehingga kalau kita lihat bacaan asmana yang kalau kita baca cukup 5 menit kok masuk surga, luar biasa. Kalau Allah modelnya gitu ya, 5 menit masuk surga. Tapi kalau manusia, waduh, jam 8 sampai jam 4 sore kalau gaji ini 3 juta per bulan ya. Menurut perlu kadang-kadang dipotong utang. Wah, sergosong. Makanya kita harus kerja dua. Kerja sama dengan masyarakat, itu membantu sesama. Kerja pada Allah, jalur terus. Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau kerja Allah itu jalur dok. Kalau kerja manusia timbal balik. Aku bantu kamu, kamu bantu aku. Kerja manusia. Tapi kerja pada Allah jalur dok. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Makanya untuk kerja manusia suka-suka jenengan seneng ya terus nek ra seneng ya pindah kerjaan ya ora apa-apa. Nek manusia. Tapi nek sama Allah harus minta terus karena nanti panen rayanya alam kubur di sana. Kalau di sini ndak minta alam kubur mbok diseni apa? Nanti alam kubur kok wong ilang lho, lah amalku di mana? Al-Asmauna itu nanti kalau membaca ya syakur, di sana kan ada ya syakur. Itu akibatnya amal kita itu udah jelek-jelek ikut diterima. Asyakur itu.
Makanya kita baca asmaul itu harus agar ketemu asyakur amal semuanya diterima, elek-elek diterima. Salat rakaat diterima ya Allah, alhamdulillah asyakur. Belum al-ghafar, al-ghafur, malah elek-elek bareng ya di ngapura, aduh, alhamdulillah. Jadi nanti dengan asmaul itu nanti mulai alam kubur ke sana itu panen raya. Allahumma amin. Dikabarai gitu. Makanya Nabi namun singkat, ya panjang lebar, cuma singkat. Man asohat dakhala. Kamu pelihara asmauna masuk surga. Wong kula niku le maca tahun 90 pribadi, 90 pertengahan mulai ngajak, 91 mulai membuat ya Rahman ya Nadom, 92 mulai menyebar ke sana. Saya ada urusan bukannya gitu, puas. Ternyata pemberian Allah itu terus saja. Saya sih kelihatannya tidak tambah kaya sih enggak. Cuma mobil saya sekarang banyak. Yang di rumah ada satu dipakai anak aku butuh tinggal pakai. Yang kedua anak juga beli baru untuk ngantar saya. Loro kan dah loro. Yang ketiga mobil apa ini? Tawa-tawa ke saya. Kemana bapak saya dari jauh. Wah, luas ya Allah. Ini contoh saja. Jadi walaupun mungkin harta benda tidak tambah, tapi barokahnya naik. Sampai kula niku sampai duwe omah ratuku. Wong sing di rumah mending pokoknya bapak kalau lewat sini harus mampir sini. Oh no, mama. Iya aja. Ini lagi kan mampir wis ditangkap sih. Itu gambarannya gitu. Dan itu wajar karena asmaul itu Allah Subhanahu wa taala lingkupnya seluruh alam semesta, dunia dan akhirat. Mulana niki jenengan mangkene wingi digawa ora? Gelu. Apa gelu? Templean gelu. Tidak lali kata mulai. Lah ngono. Lah loro tak? Ngadepe tas kula iki. Loro. Yang satu asmauna, yang satu sebaik-baik manusia itu bermanfaat sesama. Ya. Jadi itu Allah akan memberi itu. Kemudian selanjutnya niki para bapak, para ibu-ibu semuanya. Kalau al-asma dibaca itu nanti ketemunya menjadi kesehatan ruhani dan jasmani. Kesehatan rohaninya itu nanti apa itu? Kesehatan rohaninya itu karena semua asma akan membersihkan hati. Ketika ya Rahman, ya Rahim, sakit benci-benci hilang karena diganti dengan Rahman, Rahim. Ya Qawiyu ya Matin, malas-malas hilang diganti kekuatan dan semangat itu. Itu terus akan begitu, otomatis. Jadi jangan gak ada ngerasa kayak. Ya Rozak, tahu-tahu kerjanya tetap, tapi pikirannya sudah semeleh. Rezeki dari Allah terserah aja, mulai pasrah gitu. Jadi ibadah hatinya makin bagus, tawakal, syukur, nerima dan seterusnya. Nah ini hasil dunia. Cekal ke Pak? Cekal ke dilembar. Sing tukang foto nih. Nah, ngono lho. Dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Tapi lengkapnya gini. Kula sing dengan alunan dengan sing dunia makmur jaya ngono. Dengan al-asmaul husna, dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Oh, tidak pernah. Sekali lagi. Oh, sekali lagi.
Kesel. 1, 2, 3. Dengan al-asmaul husna dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Amin. Terus siapa? Salamah apa siapa? Cuma menerima. Terus satunya. Jangan menjadi. Ini langkah berikutnya. Jadi supaya nanti Al-Sunnah semakin sukses, jangan harus menjalankan yang atas ini. Walau fi aunil abdi maka na'abdu Allah akan membantu abdinya selama ada membantu saudara. Nah ini sisa itu. Oh, no. Jadi ini saya. Ini digelar apa ini? Orang tenar. Kalau bicara orang tenar. 1, 2. Oh. Mau dulu Ini tindakan berikutnya setelah Al-Sunnah supaya Allah selalu membantu. Ini kita harus ini. Allah sudah janji, walau fi aunil abdi, Allah tetap selalu membantu hambanya selama al-abdu fi aunil akhir. Selama hambanya membantu saudaranya. Jadi kita mulai harus mengatur diri, mulai membantu saudaranya. Apa sajalah, bantu ini. Lah, bawahnya ini umum, Nabi dawuh, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat sesama manusia. Itu kalau memberi manfaat itu. Nah, jadi setelah dengan Al-Sunnah terus menjalankan ini, kita juga bisa menjalankan yang membantu sesama, karena Allah memberi qawiyyun matin, nanti kekuatan. Ketika bantu kadang-kadang tombol, ada rozak, tidak usah khawatir, itu dan sebagainya. Dan seterusnya Allah akan memberikan banyak sekali dengan syarat satu apa? Pemberian. Oh iya. Oh ya. Penasehat Muslimat Kecamatan. Alhamdulillah. Jadi gambar perjalanan. Selanjutnya dunia kesehatan. Wah, garam kuning tak sini. Mana garam kuning? Ini tak kuning mandi. Ini. Oh no. Garam dapur. Agar kita diberi oleh Allah selalu dalam kesehatan, maka kalau ada manis-manis dikasih garam, minuman manis dikasih garam. Niki saya tak lihat dulu, nyun ngapunten lho dimanggake wis kok dhewe. Oh ya. Iki napa? Wah, iki ketok manis banget. Manis banget sekali Pak. Niki nak manis-manis kasih garam. Niki nanti tidak akan sakit gula sampai kapanpun. Nah, niki contohnya. Uyah krosok. Diberikan pada minuman manis. Wah, niki tidak ada diabetes. Saya menggunakan garam sejak tahun 60. Sudah lahir apa belum? Garam krosok yang laut itu loh, biasa. Biasa. Boten. Iya. Lalu diaduk dikit. Ya betul. Yang murah-murah itu. Wah, itu kesehatan luar biasa. Diabetes tidak ada,
radang-radang tidak ada, luka-luka kering sendiri. Teh, kopi mik, kopi susu, semuanya kasih garam nek manis. Enggak harus. Kalau kopi mik yang manis, kopi mik garamnya makin banyak. Yang manis makin banyak. Yang kopi mik lebih banyak. Kopi mik pabrik gitu. Makin banyak. Itu nanti sakit gula yang tidak ada. Lambung gulanya tinggi ya tidak apa-apa. Saya gulanya 300 lebih tahun 2013 sampai 2023. Nggak apa-apa. Aku nggak sakit. Tapi garamnya di mana-mana saya bawa. Itu. Asal manis kasih garam. Keluhan nggak ada. Sedikit pun nggak ada keluhan. Efek sakit gula tinggi tidak ada. Kalau mujadah ya di bawah biar kena. Kalau mujadah kita bawa malah kena doa, malah beneran. Jadi semua yang manis kasih garam. Nanti dicoba sendiri. Nanti di kesehatannya dirasakan sendiri. Gitu. Karena dawuh Nabi. Nanti ditinggali buku sehat, nggak apa-apa. Ya nanti tinggali satu, biar nanti ada bukunya itu. Sini mobil, katut balik gue. Di pendet mana? Jadi garam itu saya baca hadis Nabi tahun 60, kelas 5 SD. Dan baca itu langsung saya pakai sampai sekarang. Alhamdulillah Allah memberi sehat full. Sampai sekarang hari ini tidak pernah makan obat. Betul nonton, tidak pernah makan obat. Sampai sekarang badan saya bersih tanpa obat. 65 tahun. Ini. Pokoknya jajari gula aja lah. Karena yang menyebabkan sakit itu gulanya itu. Tapi kalau sudah pakai garam aman. Hanya gitu. Manisnya tetap, tapi tidak bahaya. Dan garam siap menembus seluruh jaringan. Jadi misalnya mandek di sini tabrak garam bablas. Jadi nanti sumbatan tidak ada. Insya Allah. Saya beritahukan insya Allah hari tua tidak pikun, tapi nyun ngapunten saya belum tua ya. Oh masih? Saya tidak pakai kacamata. Sepeda motor siap, mobil siap. Makan segalanya siap. Jadi tidak ada tampak pantangan apa-apa. Baru 78. Maksudnya belum tua itu belum 90. Jadi untuk kesehatan itu, kesehatan jasmani. Jadi barangkali gini, saya juga tidak tahu kehendak Allah itu apa. Barangkali begini. Jadi karena Allah mengendaki saya diciptakan untuk menyebar Asmaul Husna. Itu oleh Allah diberi rahasia kesehatan. Karena kalau sakit-sakitan kan tidak bisa kemana-mana. Itu tahu. Rahasianya ini. Nah ini Allah memberitahukan lewat hadis Nabi yang biasa tulis di sini. Nah ini di sini ada hadisnya bahwa dengan garam terhindar dari 72 penyakit. Nah oleh ini penjelasan garam, hadis garam. Ini 80 saja bisa sakit bisa menjadi sehat. Ini umur 80 lebih. Okay. Niki pun lengkap penjelasannya. Jadi niki rumusan pokoknya cuma pendek ini. Ini sejarah penyakit. Kemudian ini garamnya. Lah ini tak serahkan siapa? Ketuanya. Buyun. Ya, monggo Buyun diterima. Penerimaan lagi, foto lagi.
Ini petunjuknya, ini garamnya. Amin. Jadi untuk garam kesehatan jasmani, untuk asmana kesehatan ruhani. Jadi ruhani sehat, jasmani sehat, hatinya ikut sehat karena Asmaul Husna. Hanya kita menghadap Allah kapan-kapan biqalbin salim. Sehingga di hari kiamat tidak ada hisab karena dosanya sudah dihapus semua dan langsung masuk surga. Kemudian yang tinggal saya memberitahukan di sini ada yang Asmaul Nabi. Sudah dibaca apa belum? Sampun. Iya. Nah, Asmaul Nabi. Ya, di situ ada Asmaul Nabi. Nah. Ini saya contohkan, saya bacakan awal lahir saja. Ini silakan kalau mau nyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nabtadi ma'a bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wa salatuhu wa salamuhu habibillah wa rasulillah wa li alihi wa ashabihi wa lil anbiya'i wal mursalin wa li syuhada'i wa sabihin wa lil ulama'i wa sholihin wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat wa li sairil malaikati madamatil ardu was samawat salli ya rabbi ala Muhammad wa ala Ahmad wa ala Hamid wa ala Mahmud wa ala Ahid wa ala Wahid wa ala Mahin. Terus begini. Tadi belum baca Asmaul Husna ya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina. Wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta ma'wasuduna ridhoka madlubuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khabir ya Rafi'u ya Muqis ya Mudillu ya Samin ya Basiru ya Hakam ya Ajalu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Muqim
qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya